warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, nama saya Tri Wulandani. Saya adalah peserta Lasar 19 dari pemerintah Kota Balikpapan. Hari ini saya akan menjelaskan tugas individu saya. Selamat menyaksikan. Pahlawan nasional Sudanjo Supriyadi, biasa dikenal sebagai Supriyadi. Profesor Supriyadi, siapakah beliau dan dari mana asalnya? Supriyadi diketahui lahir pada tanggal 13 April 1923 di Trenggalek, Jawa Timur, yang ketika itu masih dalam masa kependudukan Hindia Belanda. Ayahnya bernama Raden Darmadi, yang dikenal sebagai Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia. Ibu Supriyadi bernama Raden Roro Rahayu, yang merupakan keturunan bangsawan, yang wafat ketika Supriyadi masih kecil, dan kemudian diasuh oleh ibu tirinya yang bernama Susili. Awal perjuangan Supriyadi. Awal perjuangannya memulai perjuangan bela tanah air dengan masuk tentara pribumi, atau yang dahulu dikenal dengan nama PETA, Pembela Tanah Air. Supriyadi kemudian diangkat menjadi Sudanjo di Kota Blitar. Sebagai Sudanjo, ia bertugas mengawasi pekerjaan Romusa. Saat menjadi Sudanjo, Supriyadi melihat Romusa bekerja keras, namun tingkat kesejahteraan makanan, kesehatan, hidupnya sangat memprihatinkan. Tak jarang mereka diberlakukan kasar oleh pihak Jepang. Rencana pemberontakan. Supriyadi tak gentar dalam membela kaum Romusa, meskipun dengan keterbatasan pasukan dan alat perang. Supriyadi melakukan perlawanan terhadap Jepang. Strategi perlawanan mulai disusun bersama teman-teman petanya. Perlawanan sempat dikonsultasikannya dengan Bung Karno ketika berkunjung di Blitar. Hal ini pun didukung Bung Karno dengan nasihat untuk memperkuat pasukannya. Persiapan pemberontakan PETA. Supriyadi menghubungi kawan-kawannya sesama PETA untuk mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan pada bulan September 1944. Kawan-kawan Supriyadi ketika itu yang ikut seperti Halir Mangkudijaya, Muradi, dan Sumanto. Dari pertemuan tersebut dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara PETA yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain akan ikut bergabung. Meletusnya pemberontakan PETA. Tepat 14 Februari 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan PETA menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Pemberontakan PETA tidak berjalan sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak, dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan PETA. 78 perwira dan prajurit PETA ditangkap dan dijebloskan ke penjara, kemudian diadili di Jakarta. 6 orang divonis hukuman mati, 6 orang dipenjara seumur hidup, dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Akhir dari pemberontakan Supriyadi. Banyak para pemberontak menyerah, namun Supriyadi tidak ada di antara mereka yang menyerah. Dia menghilang. Akhirnya mereka yang terlibat itu dihukum. Bahkan 8 orang dihukum mati. Mereka antara lain Muradi, Sunanto, Supakjono, Sudarmo, Halir, Dr. Ismail, dan Amin.
sisanya di penjara. Hilangnya Supriyadi. Ada yang mengatakan bahwa Supriyadi tewas tertembak oleh tentara Jepang ketika pemberontakan berlangsung. Namun, jasadnya tidak pernah ditemukan sama sekali. Inilah yang kemudian masih menjadi misteri sampai sekarang mengenai keberadaan dari Supriyadi yang dikenal sebagai otak atau pemimpin dari pemberontakan tentara PETA di Blitar. Kesimpulan yang bisa kita teladani dari perjuangan Supriyadi, yang pertama, semangat patriotisme pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, rela berjuang untuk kaum tertindas. Dan yang ketiga, bersatu dan bergabung dengan sesama rakyat untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian penyampaian tugas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.